Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Pagi ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Syarah Al-Usuli Thalathati. Terakhir kemarin kita masih membacakan syarah tentang lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Baru sampai pada lafzul jalalah. Yang ada PDF-nya silakan dibuka, monggo. Kita masuk pada nama Allah yaitu Ar-Rahman. Qala al-musannif rahimahullah, Ar-Rahmanu ismun minal asma'il mukhtasati billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi war-Rahmanu ma'nahu al-muttasifu bir-rahmatil wasi'ah. Ar-Rahman. Baik, kita sering membaca ini. Sudah pasti dalam sholat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian berpendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah. Sebagian yang lain ulama berpendapat bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Artinya dalam setiap hari kita sering membaca lafaz ini, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita pernah dengarkan, mungkin pernah kita baca, bahwa Ar-Rahman itu adalah terjemahannya yang maha pengasih. Kemudian Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu terjemahannya. Ada beberapa pendapat tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama, kita melihat pendapat yang pertama, yaitu dengan melihat kepada susunannya. Di dalam kalimat atau di dalam susunan basmalah itu, di situ disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan secara bergandengan, dan dua-duanya, kedua kata ini mustaqani minar rahmah, sama. Artinya sama, atau akar asal usul katanya sama, yaitu dari kata ar-rahmah, rahmat. Bahasa kita rahmat, kasih sayang. Dan disebutkan di dalam sebuah hadis, di dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna lillahi mi'atur rahmatin. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Allah menurunkan satu rahmat dari 100 itu, bainal jinni wal insi wal bahaim. Yang mana satu rahmat itu kemudian ditebarkan untuk bangsa jin, manusia, hewan-hewan, wal hawam, termasuk hewan-hewan yang kecil-kecil, ya, serangga-serangga. Fiha yata'atafuna. Dengan sebab satu rahmat Allah yang Allah turunkan itu, muncul rasa belas kasihan di antara mereka. Wa biha yatarahamuna wa biha ta'attaful wahsyu ala waladiha. Muncul rasa sayang, muncul rasa
empati, simpati, bahkan sampai binatang buas pun dia akan menyayangi terhadap anaknya. Induknya akan sayang kepada anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Lalu sisa yang 99 rahmat itu Allah tunda, Allah simpan. Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamati. Allah akan pakai 99 rahmat itu untuk merahmati hamba-hambanya nanti pada hari kiamat. Nah, rahmat di dalam hadis ini itu adalah akar kata dari kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga pendapat yang pertama mengatakan bahwa Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama. Sama-sama menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan sama. Lalu apa fungsi Ar-Rahim di sini? Bahwa ketika ada dua kata yang memiliki makna yang sama, maka kata yang kedua itu berfungsi sebagai ta'kidan, penegasan, penekanan. Sehingga ketika Allah Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha, dalam bahasa terjemahan kita, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Artinya sama-sama rahmat di situ, tapi yang kedua menegaskan, menguatkan kembali makna yang pertama. Itu pendapat yang pertama, bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu memiliki makna yang sama. Karena di situ disebutkan bergandengan dan akarnya sama. Akar katanya asal usulnya sama, yaitu dari kata Ar-Rahmatu yang artinya rahmat ataupun kasih sayang. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak sama. Kenapa? Ada sebuah kaidah di dalam bahasa Arab yang mengatakan ta'sisul makna muqaddamun ala ta'kidi. Tadi kan pendapat yang pertama didasarkan pada bahwa maknanya sama, disebutkan bersamaan bergandengan, maka yang kedua menekankan makna yang pertama. Tapi menurut pendapat yang kedua, bahwa taksisul makna muqaddamun ala ta'kid, artinya memunculkan makna yang baru itu lebih diutamakan daripada sekedar menguatkan makna. Ya, sehingga di sini ketika Ar-Rahman Ar-Rahim, sekalipun akar katanya sama dari kata Ar-Rahmah, yaitu rahmat, kasih sayang, tapi karena disebutkan dia bergandengan, berjejeran, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Nah, itu lebih didahulukan daripada yang kedua itu menekankan atau menguatkan makna yang pertama. Itu pendapat yang kedua. Nah, menurut pendapat yang kedua, bahwa makna Ar-Rahman itu adalah rahmat Allah amun, ya, rahmat Allah yang sifatnya umum. Maka dalam terjemahan itu diartikan dengan maha pengasih, karena tidak melihat kepada yang dikasih. Hamba-hamba Allah semuanya mendapatkan, baik itu mukmin maupun kafir, dia ahli taat maupun dia ahli maksiat, semuanya mendapatkan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapatkan pemberian, semuanya dikasih sehat oleh Allah, semua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pandang bulu di situ. Maka itu menunjukkan makna Ar-Rahman, pengasih. Adapun Ar-Rahim itu khasun bil mukminin. Itu khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Menurut pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan Ar-Rahman itu lebih umum. Pendapat yang kedua mengatakan Ar-Rahim lebih khusus, yaitu kasih sayang yang hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Sehingga diterjemahkan yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dalam bahasa kitanya, orang yang ngasih, ini pendekatan maknanya, orang yang ngasih belum tentu dia sayang. Tapi kalau orang yang sayang, mesti akan senang ngasih. Ya enggak, Pak? Benar. Iya. Kalau orang ngasih belum tentu dia, yang mungkin karena ada faktor-faktor tertentu atau motivasi-motivasi yang lain, dorongan-dorongan yang lain, akhirnya dia ngasih. Contoh misalkan di lampu merah sini ya Pak, ada manusia-manusia perak,
atau orang yang pegang-pegang itu ya, itu kan. Kadang jenengan ngasih karena sayang atau karena terpaksa. Saya pernah naik bis pulang dari Bekasi sendirian. Masih kecil waktu itu ya, masih usia SMA lah. Main ke tempat kakak di Bekasi. Pulangnya suruh pulang sendiri, hanya dikasih uang. Pas baru naik bis, muncul pengamen itu ya, naik bis. Nah, kita sudah ya ada ilmu lah, ngapain ngasih kepada mereka. Badan masih kuat, tenaga masih ada, usia produktif, jangan ngasih lah, harus mandiri gitu ya. Cari pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan skillnya gitu. Ternyata ketika dia datang memutar lagunya, membunyikan gitarnya, kita diem aja nggak ngasih, cuma ngasih kode, maaf pak, maaf mas gitu, nggak ngasih. Ternyata kakinya neken ke kaki saya gitu, gitu, kayak maksa gitu. Wah ini pikir saya sendirian, diapa-apain nanti anak kecil lagi gitu kan. Akhirnya terpaksa ngasih tapi kita nggak sayang karena terpaksa. Tapi orang yang penyayang maka dia akan senang ngasih. Nah ini menurut pendapat yang pertama. Nah pendapat yang ketiga itu yang disebutkan di dalam kitab ini, itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa Ar-Rahman itu adalah artinya Al-Mutassifu birrahmatil wasi'ah. Jadi ketika disebutkan kata Rahman, Ar-Rahim, memang ada istilah idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Ada beberapa di dalam bahasa Arab itu lafaz-lafaz yang ketika dia bergabung, bergandengan, maka maknanya memiliki makna tersendiri. Tapi ketika makna itu dipisahkan, maka saling melengkapi. Makna itu ya sama dengan A, yang A sama dengan B, ya, saling melengkapi. Nah di sini ketika dua lafaz ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim dalam satu tempat, dalam satu kata, dalam satu ungkapan, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Kenapa? Berdasarkan kaidah tadi, idza ijtama'a iftaraqa. Jika bergabung, berkumpul dalam satu kesempatan, satu ungkapan, maka iftaraqa. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Nah, menurut beliau bahwa Ar-Rahman itu adalah Al-Mutassifu birrahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki sifat rahmatnya yang sangat luas. Mirip dengan pendapat yang kedua. Rahmatnya yang sangat luas, mencakup seluruh makhluknya, termasuk manusia, jin, hewan-hewan, seluruh makhluknya, maka semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, di sini dikatakan yutlaqu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi wa ma'nahu dzur rahmatil wasilah. Bahwa Ar-Rahim itu adalah nama Allah yang maksudnya itu memiliki makna dzur rahmatil wasilah. Rahmat Allah yang bersambung, ya. Rahmat Allah yang bersambung. Far-Rahmanu dzur rahmatil wasi'ah war-Rahimu dzur rahmatil wasilah. Maka Ar-Rahman itu menunjukkan makna zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Adapun Ar-Rahim itu adalah zat, ya, nama Allah, zat yang memiliki rahmat yang berkesinambungan. Artinya apa? Yaitu bahwa faida jumi'a saral muradu birrahimi al-mausilu rahmatuhu ila man yasha'u min ibadihi. Artinya gini, bahwa Ar-Rahim itu, jadi Ar-Rahman itu ala wazni fa'lanu, ya, fa'lan. Ar-Rahmanu fa'lanu, ya. Kalau kita belajar dalam bahasa Arab itu ada istilah namanya wazn, al-auzan atau wazn. Wazn itu semacam rumus, pola yang teratur. Nah, Ar-Rahman itu ala wazni al-fa'lan. Ar-Rahman ala wazni al-fa'lan.
Dan fa'lan itu dalam bahasa Arab menunjukkan imtila'u wassa'atu. Ya, jadi semua kata yang mengikuti pola fa'lan itu menunjukkan sa'ah yang luas ataupun imtila yang penuh. Ya, yang penuh. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, misalkan di dalam surat Al-Isra, ya, kita sebutkan di sini surat Al-Isra ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah atau serulah Dia yang Ar-Rahman. Nama apa saja yang kalian seru, maka sesungguhnya milik Dia atau milik Allah nama-nama yang terbaik. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa mar rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura." Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada mereka sujudlah kepada Rahman, ya, kepada Ar-Rahman. Lalu orang-orang kafir mengatakan wa mar rahman, siapa itu Ar-Rahman? Maka mereka bertanya demikian. Kemudian mereka mengatakan, apakah kami harus sujud kepada Allah yang engkau perintahkan kami untuk sujud? Dan seruan untuk bersujud kepada Ar-Rahman itu tidak menambah mereka kecuali semakin jauh daripada kebenaran. Nah, dua ayat ini dua-duanya ala wazni fa'lan, yang menunjukkan as-sa'atu wal imtila, menunjukkan keluasan dan penuh. Sehingga ketika di sini Allah mengatakan usjudu lirrahman, sujudlah kepada Rahman, Ar-Rahman, atau awid'ur rahmana, serulah Allah, yaitu serulah nama dengan nama Ar-Rahman, menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat atau zat yang dipenuhi dengan rahmat yang sangat luas, yang dari dahulu yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Wal awwal wal akhir. Jadi Ar-Rahman itu dzur rahmatil wasi'ah, adapun Ar-Rahim itu ala wazni atau mengikuti pola al-fa'il. Al-fa'il. Al-qatil misalkan. Al-qatil, al-fa'il itu bermakna al-fa'il. Kalau dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab. Jadi Ar-Rahim itu menunjukkan al-fa'il. Ar-Rahim. Jadi pola al-fa'il itu menunjukkan subjek fa'il. Fa'il itu kan subjek pelaku, perbuatan. Sehingga Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa Allah itu zat yang memberikan rahmat, yang terus-menerus berkesinambungan, yang rahmat itu diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang pertama menunjukkan tentang keluasan rahmat Allah, Ar-Rahman itu. Nah, Ar-Rahim itu menunjukkan perbuatan Allah yang terus memberikan rahmatnya, tapi kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, jadi makna yang kedua ini lebih luas daripada pendapat yang kedua. Ya, jadi pemaknaan Ar-Rahim yang kedua dalam pendapat yang ketiga ini lebih luas daripada pemaknaan pada pendapat yang kedua. Ya, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan Dia memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kepadanya semuanya akan kembali. Itu tentang makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam penjelasan di sini. Nah, kalau kita melihat pemaknaan tadi, maka pendapat yang lebih mendekati kepada makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah, kalau kita melihat kepada ayat-ayat yang lain, yang misalkan kalau kita katakannya kembali kepada pendapat yang kedua, bahwa Ar-Rahim itu adalah rahmat Allah khusus bagi orang-orang beriman,
Ada yang menyebutkan itu khusus orang-orang yang beriman nanti diberikan di akhirat. Maka kita lihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha bin-nasi la raufur rahim." La raufur rahimun. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha rahimun. Rahim itu apa tadi? Yang maha penyayang. Tapi di sini dikatakan bin nasi, kepada manusia. Artinya apa? An-nas, penyebutan kata di sini manusia, jinsnya. Al-jins berarti jenis yang namanya manusia. Penyebutan di sini berarti semua manusia masuk ke dalam makna ini. Baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu dia kafir ataupun mukmin, dia orang yang taat maupun orang yang maksiat, semuanya masuk ke dalam makna an-nas. Sesungguhnya Allah itu maha penyayang kepada seluruh manusia. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka pemakaian kata Ar-Rahim itu hanya dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, menurut beliau kurang tepat, ya. Jadi yang tepat itu Ar-Rahim itu menunjukkan bahwa perbuatan Allah yang memberikan rahmatnya, kasih sayangnya itu terus menerus, yang diberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sebagaimana ayat tadi di dalam surat Al-Ankabut ayat 21, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilaihi tuqlabun. Karena yang mungkin selama ini yang santer, yang sering kita dengarkan, simpelnya seperti itu, bahwa Ar-Rahman itu diartikan maha pengasih, maha pemberi, dan itu tidak terbatas kepada orang-orang beriman saja. Adapun Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Ternyata lebih luas lagi, ya. Yaitu dengan pendapat yang ketiga ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini kita kembali kepada makna Ar-Rahman. Dari pembahasan ini, mungkin kita belum sampai ini ya, ke pembahasan selanjutnya, nggak cukup kayaknya. Tadinya mau menjelaskan tentang 4 hal ya, 4 hal yang wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui. Tapi ini menarik untuk penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah di sini disebutkan, kata beliau, Ar-Rahmani itu adalah ismun minal asma'il mukhtasah billahi azza wa jalla, la yutlaqu ala ghairihi. Tadi kita sampaikan makna Ar-Rahman, makna Ar-Rahim ada 3 pendapat. Adapun sekarang kata beliau, Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang khusus untuknya, tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Nah ini, ya di sini. Ismun min asma'illahil mukhtasati billahi azza wa jalla la yutlaqu ala ghairihi. Nah, adapun Ar-Rahim, perbedaannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim yutlaqu ala Allah azza wa jalla wa ala ghairihi. Adapun Ar-Rahim itu dia nama yang bisa dipakai untuk Allah dan juga boleh dipakai untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian para ulama menyebutkan tentang nama-nama Allah itu ada 2 macam, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, dan serulah dengan nama-nama itu untuk menyeru Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 2 ya berdasarkan perincian tadi di sini, yaitu yang pertama nama-nama Allah yang khusus untuk Allah, tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Yang kedua, nama-nama yang mustarakah, boleh dipakai untuk Allah, artinya selain Allah juga dia boleh memakai atau menyandang nama tersebut. Misalkan di sini
saya sebutkan beberapa perkataan para ulama. Misalkan ya, yang disebutkan di dalam hadis ya, di dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, akhnal asma'i yaumal qiyamati 'indallahi rajulun tusamma malikul muluki. Jadi nama yang paling keji, nama yang paling buruk, nama yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat itu adalah seseorang yang dinamai dengan Malikul Muluk. Ya. Nama kamu siapa? Malikul Muluk. Raja di raja, yang artinya raja di raja. Ini nama yang paling Allah benci nanti pada hari kiamat. Nah, jadi kita tidak boleh memandang sederhana tentang masalah nama. Ya, karena beberapa kasus ini viral. Ada seseorang yang namanya simple sekali, cuma satu huruf. Pernah dengar, Pak? Ya. Ujian sekolah namanya siapa? Cuma satu huruf. Kirain inisial, ternyata itu cuma namanya S. Nah, nama kamu siapa? S. Nah, cuma S gitu aja. Coba cari ya informasi itu. Ada anak-anak sekolah ya, beberapa itu viral karena dia memiliki nama yang paling singkat atau nama yang nggak jelas, nggak teratur itu namanya. Ya. Maka kita tidak boleh menganggap ini sederhana. Kenapa? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Imam Abu Dawud ya, di dalam sunannya, bahwa Nabi SAW bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti pada hari kiamat kalian itu akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian, fulan ibnu fulan, pada hari kiamat. Karena itu perbaguslah nama kalian. Nah, sehingga ada 3 posisi nih yang harus kita lakukan. Apa itu yang pertama? Ya, ini fikihnya ya dari pembahasan Ar-Rahmanir Rahim, yaitu ketika kita memperkenalkan diri kita. Memperkenalkan diri kita, maka perkenalkankah nama kita nama yang maknanya baik dan makna yang maknanya baik dan kita sukai. Yang kedua, tatkala kita memberi nama anak cucu kita, maka berilah mereka nama-nama yang baik, nama-nama yang memiliki makna yang baik. Yang ketiga, tatkala kita memanggil kawan-kawan kita, teman-teman kita, bahkan anak saudara kita, panggillah dengan nama-nama yang baik. Karena tidak sedikit di antara kita memanggil anaknya atau memanggil orang lain, memanggil temannya bukan dengan namanya sendiri. Nama paraban orang Jawa gitu ya. Paraban julukan atau apa gitu ya. Nah, nanti pada hari kiamat orang itu akan dipanggil dengan namanya dan nama ayahnya. Orang kalau kita mau bikin paspor saja itu harus resmi. Nama kamu siapa? Nama ayahnya siapa? Nama mbahnya siapa? 3 nama itu. Nama kita, nama orang tua kita, nama mbahnya. Ya. Fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Nah, itu akan dipakai nanti pada hari kiamat. Orang itu akan dipanggil dengan nama tersebut. Coba bayangkan, kalau namanya buruk, nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil yang demikian. Ya. Nama kamu siapa? Tony, Pak. Panjangnya Saitoni. Wah, gitu. Saitoni ibnu Saitoni. Apa ibnu iblis apa? Nah, itu bahaya sekali ya. Ya. Maka ini harus diperhatikan dengan baik-baik ya, karena ini penting sekali untuk kita perhatikan. Al-ismu 'alal musamma, ada yang menyebutkan bahwa nama itu membawa doa gitu ya, membawa doa. Bahkan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yughayyirul ismal qabiha. Nabi itu mengganti nama yang buruk. Jadi kalau ada di antara kita mungkin pemberian nama orang tua kita, ya artinya nama kita itu bukan harus
dalam bahasa Arab bukan, atau dalam harus ini enggak. Nama orang Jawa pun bisa. Yang penting maknanya bagus. Ya. Memang nanti ada urutannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis itu, ahabbul asma'i ilallah, nama yang paling Allah cintai adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Abdullah wa Abdurrahman, itu nama yang paling Allah cintai. Adapun nama-nama yang misalkan dia misalkan selamat misalnya, itu nggak apa-apa, bagus. Artinya kan bagus, selamat. Bahasa Arabnya apa selamat gitu ya? Hah? Salim gitu ya, salim. Orang Jawa nyebutnya selamat. Ya bagus. Agak ke timur lagi, namanya siapa? Bejo. Bejo ya selamat sama gitu ya. Selama itu masih bagus nggak apa-apa. Tapi kalau pemberian nama dari orang tua kok namanya buruk, maka sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus diganti. Harus diganti. Bahkan di sini ada sebuah hadis ya, ada satu rombongan utusan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah di dalam kitab Musannafnya. Nah, rombongan itu kan bukan hanya satu orang. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sami'a minhum, mendengar di antara mereka ada yang dipanggil Abdul Hajar, nah, gitu kan? Abdul Hajar, hamba batu, gitu Pak. Hamba batu itu. Kemudian dipanggil, Masmuk, siapa namamu? Abdul Hajar, hamba batu. La anta Abdullah, bukan, kamu adalah hamba Allah, ganti. Ya, Nabi kemudian memanggil dia Abdullah, bukan Abdul Hajar. Nah, jadi ini ada pembahasan khusus tentang nama-nama yang harus kita pakai. Misalkan ada nama-nama yang diharamkan, ada nama-nama yang hukumnya makruh gitu ya. Kalau yang diharamkan otomatis harus diganti, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ganti dengan nama-nama yang terbaik. Ya. Misalkan ada yang memakai nama-nama Allah, maka itu harus diganti. Makanya tadi ada pembahasan nama-nama yang khusus untuk Allah seperti Malikul Mulk. Malikul Muluk, maka itu tidak boleh. Kalau itu ada seseorang dinamai dengan Malikul Muluk, maka dia harus diganti. Imam Nawawi berkata, wa'lam anna tasammi bihadzal ismi yakni Malikul Muluk haramun. Memberi nama dengan nama Malikul Muluk hukumnya haram. Demikian juga wa kadzalika at-tasammi bi asma'illahil mukhtasah bihi. Demikian juga memberi nama seseorang dengan nama-nama yang khusus hanya untuk Allah. Apa contohnya? Seperti Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu hanya khusus untuk Allah. Tadi Ar-Rahman di sini la yutlaqu ala ghairihi, tidak boleh dipakai untuk selain Allah. Jadi kalau kita punya anak dikasih nama Ar-Rahman, enggak boleh. Tapi kalau dinisbatkan penghambaan kepada Allah boleh. Abdurrahman, maka boleh. Tapi kalau Ar-Rahman saja hukumnya enggak boleh. Tapi kalau Abdurrahman boleh. Kemudian di sini Al-Quddus juga enggak boleh. Al-Muhaiminu atau Khaliqul Khalqi, pencipta makhluk, itu juga tidak boleh. Sebagaimana kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Atau misalkan Allah, nama Allah, nama kamu siapa? Allah. Enggak boleh karena nama Allah khusus untuk Allah. Atau Rabb, Ar-Rabb. Atau kemudian Al-A'la, Allamul Ghuyub, yang mengetahui perkara yang gaib, Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Ahad, As-Samad, maka itu enggak boleh. Kalau di penisbatan ya, penyandaran kepada nama-nama Allah itu hukumnya boleh. Abdus Samad, Abdul Ahad, kemudian Abdillah, kemudian Abdil A'la, maka itu boleh. Tapi ketika kita memberikan nama tersebut Abdullah, Abdus Samad, maka nah ini, jangan sampai kita memanggil orang tersebut dengan nama yang tadi khusus untuk Allah. Somad, nah itu enggak boleh. Abdullah, hai Allah, nah itu enggak boleh. Ya, ini harus diperhatikan. Tidak boleh memanggil demikian, karena itu nama khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu Ar-Rahim. Maka ini adalah contoh nama yang untuk Allah dan nama yang boleh dipakai untuk selain Allah. Ini kism yang kedua ya. Kism yang kedua Al-Mustarakah.
Hal ini sebagaimana misalkan di dalam surat Al-Insan ya. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. As-sami' al-basir. Nah di situ. As-sami' Maha mendengar, al-basir Maha melihat. Tapi di dalam ayat tersebut itu dipakai untuk mensifati manusia. Faja'alnahu sami'an basira. Inna khalaqnahu min nutfatin. Kami ciptakan manusia dari nutfah, setetes air mani. Nabtalihi, kemudian kami akan uji manusia itu. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan mereka manusia itu mendengar dan melihat. As-sami' al-basir di situ. Ada sami'an basira. Maka berdasarkan ayat ini, seseorang dia dikasih nama dengan sami atau dengan basir, maka hukumnya boleh. Termasuk dengan Ar-Rahim, maka boleh. Karena ini nama-nama yang tidak khusus untuk Allah. Atau Ali, itu juga boleh. Hakim, Rashid, itu juga boleh. Nah ini perlu kita pelajari kalau kita ingin memakai nama-nama mana yang dibolehkan, mana yang tidak boleh. Ya, misalkan ada Ali ibn Abi Thalib, Hakim ibn, misalkan sahabat itu ada namanya Hakim, ya Hakim. Maka ini boleh. Atau ini juga disandarkan penghambaan kepada nama-nama ini juga boleh. Abdul Hakim, Abdul Aziz, maka ini hukumnya juga boleh ya. Jadi ini tentang nama-nama Allah, ada dua macam, khusus untuk Allah dan khusus untuk atau mustarakah, yaitu bisa untuk Allah dan bisa untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian ya, kesimpulannya bahwa di sini binaan ala hadza fala yuqalu liman ismuhu Abdus Samad ya Samad gitu kan. Ataupun binaan ala hadza ya, jadi berdasarkan poin yang pertama tadi, maka kalau nama-nama itu khusus untuk Allah, maka dia ketika penyandaran atau penghambaan disandarkan kepada nama-nama Allah itu tidak boleh dia memanggil nama Rahman, atau bukan hanya sekedar untuk nama manusia. Misalkan kita mau bikin masjid, mau bikin Islamic Center, misalkan mau bikin pondok pesantren, misalkan pakai nama-nama demikian, maka jangan sampai memakai nama-nama Allah. Ini masjid apa? Masjid Ar-Rahman, maka itu tidak boleh. Tapi pakai misalkan Masjid Baitur Rahman, nah itu baru boleh. Rumah Ar-Rah, yaitu Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adapun kalau itu nama yang mustarakah, maka itu hukumnya boleh. Misalkan Abdul Aziz dia dipanggil Aziz, kemudian Abdul Karim dipanggil Karim ya. Jadi ini perlu kita pelajari supaya kita tidak keliru tentang masalah ini ya. Tentunya kita harus memperhatikan hal ini. Misalkan ya, tadi kalau kita mau memberi nama anak kita, atau kita ingin memanggil teman kita, atau kita ingin memperkenalkan diri kita, maka seyogyanya perhatikan hal ini, karena penting sekali, di mana sabda Nabi SAW, kita nanti innakum tuta'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Ya, perbaguslah nama-nama kita, termasuk ketika kita memanggil orang lain, maka panggillah dengan panggilan-panggilan yang bagus. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah pembahasan tentang 4 perkara yang harus kita ilmu, yang harus kita pelajari di dalam kitab ini kita sampaikan ya. Nanti poin per poin pada kesempatan yang akan datang. Ini penting sekali terkait masalah keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.